Selamat siang, Mr. Philip. Kita duduk di sini. Hari ini sangat sendu, cerah sih tapi sendu. Cerah sendu itu seperti kayak orang bahagia tapi masih ada pikiran yang kurang apa gitu. Jadi kurang sempurna lah. Seperti kita hari ini lagi di mana Pak ini? Lagi di puncak bayangannya Gunung Malayang. Di ketinggian 1.500-1.600an lah kurang lebih. Ya. Kita tadi lewat Baru-Berem. Jadi ada beberapa jalur, sebenarnya banyak ya. Mungkin kalau orang-orang lokal masih pada tahu ya. Benar. Cuman yang officialnya ada di Batu Kuda dan yang salah satunya di Baru-Berem. Ini salah satu trek yang lumayan menantang ya Pak ya. Ya menantang, walaupun pendek ya jaraknya, cuman elevasinya, hikingnya, elevasinya ya itu cukup menantang sekali, menggugah jiwa. Iya. Jadi kalau yang lagi punya utang piutang langsung ingat, yang lagi diputusin langsung kebayang-bayang. Karena emang nggak ada bonus banget. Nggak ada bonus ya. Oke, ngapain nih hari ini? Kebetulan di belakang kita ada dua hijau. Sama-sama hijau ya. Sama-sama hijau. Kita bukan duta besar atau disponsorin sama produk tertentu ya Pak ya. Bukan. Cuman kita mau berbagi informasi tentang dua tas ini. Bisa dilihat ini Osprey. Osprey yang sama. Namanya Exos ya. Exos 48 liter. 48 liter. Ya. Dan yang di ini 48 belakang, liter. Yang di belakang saya Exos jadul. Ini Exos generasi kedua. 58 liter. Nah, ini lebih gede 10 liter. Oke, kita deketin ya. Kita comparein. Perbedaannya bisa terlihat dari warna, dari bentuk, dari mungkin bahan juga. Yes. Ini tahun 2019 akhir ya kalau nggak salah. Iya. Mulai produksi Exos terbaru. Dan ini 2013-an kalau nggak salah, generasi kedua. Ini sampai ke 2017. Apa aja perbedaannya, apa aja kelebihannya, kita ulas bareng-bareng ya. Yang mana dulu nih? Yang baru dulu deh, yang baru dulu ya. Mr. Philip, silahkan Mr. Philip. Ya. Ini beliau kebetulan adventurer juga, jadi selama pemakaian yang dirasain. Ini baru pertama kali tadi yang unboxing, baru unboxing. Ya, ini pertama kali saya pakai. Belinya udah lama sih. Belinya memang sudah lama, tapi baru pakainya tadi dicobain ya. Perdana ya, saya coba. Ini termasuk lightweight ya, jadi lightweight. Hampir ultralight. Ultralight lah begitu. Tapi memang tetap dia masih ada frame ya. Di belakang sini lihat. Dia masih ada frame, walaupun ultralight, tapi masih ada frame-nya itu di sini. Ya, kelihatan ya. Sini ada frame aluminium alloy. Ya. Nah, ini frame ini untuk menjaga, untuk biar stabil aja, biar stabil ya, kokoh. Untuk mendukung di back systemnya di belakang gini gitu. Ya. Jadi sebenarnya ultralight biasanya kalau yang full memang tidak ada tanpa frame ya, tidak ada framing sama sekali gitu. Back system ini sama untuk Osprey, baik yang Atmos, yang Kestrel juga sama, satu lagi Ether juga sama ya. Cuman bedanya di sini dia pakai tamporin ya, model tamporin. Ya, airscape belakangnya. Jadi ini ya belakang ini kita nggak menyentuh langsung ke punggung, jadi hanya ini. Ada udara yang mendinginkan ya. Di sini ada mesh model tamporin ya. Dan jadi waktu naik itu yang ini yang bermain ya, naik turunnya kan. Jadi nggak di punggungan ini memang enak ya, nggak pegal jadinya gitu. Terus nggak keringetan juga ya? Nggak keringatan ya juga. Ya. Teknologinya airspeed juga. Kalau Ether itu apa ya?
anti gravity ya. Anti gravity lah. Anti-gravity, Jadi ya. itu kan satu apa nih Dia membagi setelah atmos lah ya, Ya, kan. betul. Airscape, ada anti gravity juga. Iya, Nah kalau ini airspeed. ya, Ini airspeed airspeed ya ini. namanya. Istilah-istilah itu mungkin hanya Osprey yang tahu dan Tuhan ya. Saya juga kurang paham. Cuman Iya. kemungkinan nih kalau saya jabarkan si airspeed ini mungkin lebih ke sirkulasi udara kali. Sirkulasi, Kemungkinan ya, ya. betul. Kemungkinan. Kalau anti gravity itu yang saya tahu, dia membagi semua beban dengan sangat sempurna sehingga kayak yang ringan gitu Pak. Iya, betul. Gitu. Uh, Kalau anti sosial, jadi kemana-mana. Iya. Oke lanjutkan Pak. Ya, ini memang hip bell-nya nggak terlalu tebal ya. Ya, hip bell ini memang tipis saja, tapi cukup memeluk ya. Jadi nggak ada masalah. Waktu saya merasakan waktu ditanjakan tadi juga enak di sininya gitu. Kayak yang dipeluk ya. Dipeluk ya. Ya memang Osprey kelebihannya Osprey itu ya selalu dalam hal apa? Kecanggihan ya, black back system ini yang benar-benar sangat mendukung sekali untuk para pendaki. Pendaki itu walaupun beban kita berat, tetapi ya kita merasakan enteng ya, ringan gitu ya. Terbagi dengan rata ya. Terbagi dengan rata, baik ya untuk shouldernya, hipnya di sini juga enak ya. Strapnya juga. Strapnya. Ini bahannya apa sih Pak? Bahannya nih kalau nggak salah dia pakai latex pong. Ya. Foam ya. Foam, bukan latex pong. Jadi Latex foam. latex yang dibikin spong ya, ditiup sponge, ya. di apa nih? Cara memproduksinya itu di spong ditiup ya. Jadi sambil ini kan dibentuk ditiup. Jadi dengan mesin ya dibikinkan ya gitu. Jadi kayak busa karet gitu Kayak ya. busa karet ya, betul. Jadi istilah kasarnya itu Kenyal. ya, istilah umumnya itu ya karet ya. Iya, iya. Mirip-mirip Kenyal. karet. Kenyal tapi busa. Gitu. Busa gitu. Paddingnya bagus, tebal. Bagus, ya. Pasti enak banget. Nah, satu hal yang harus dia hati-hati ya kalau membeli exhaust ini, karena di sini untuk belakangnya apa namanya? Trampolinnya. Bukan yang ini apa namanya? Nggak bisa di adjust ya. Oh, di adjust. Jadi ukuran jangan salah pilih. Satu ukuran ya, kalau misalnya kita ukuran apa namanya? Ukuran torsonya M. Nah, di sini kan ya. torsonya M. Torsonya M ya kita harus Torsonya pilihnya M. 48 sampai 53 cm. 53 cm ya. Jadi torso itu dari pangkal ini, Ya. pangkal apa Leher ini? ya. Sampai Tengkuk itu ya. ke pinggang. Pinggang ya, tulang pinggang yang paling Setiap atas. manusia itu beda-beda. Beda-beda. Nah, harus diukur dulu ya. Harus diukur. Jadi jangan asal beli gitu. Ya. Kalau nggak kedodoran, kalau nggak nanti terlalu sempit gitu. Saya ketinggiannya 177 ya. Saya pakainya memang dari dulu memang tetap pakai Ukuran M, ya? ukurannya M Nah, gitu. Ya. Ukuran M, jadi gini, kalau yang saya pelajari itu torso itu tidak mengenal tinggi badan sebenarnya. Iya. Jadi bisa aja yang tingginya 180 pun torsonya bisa S loh. Iya. Gitu. Jadi contohnya Mr. Philip kalau tinggi tadi berapa? 177. 177 itu kemungkinan pasti ke L kan. Iya. Tapi Pak Philip lebih pas di M. M. Ya. Tapi ada teman saya yang ukurannya cuma 165, Iya. dia L. Oh, begitu ya. Jadi dia Panjang panjang, ya. Jadi panjang. badan ya Ya tubuh, betul. ya, Jadi memang bodinya yang panjang gitu ya. Ya, atasnya gitu. kalau saya anunya yang panjang Pak. Oh. Rezekinya maksudnya. Rezekinya, Pak. Ya gitu. Iya. Ya. Jadi sekali lagi untuk ukuran torso buat teman-teman yang mungkin ada yang belum hafal, tidak ada urusan dengan tinggi badan ya. Jadi Iya. memang harus Harus biasanya diukur gitu ya. biasanya di Osprey itu di Outlive tuh ada Disediakan pengukuran, alatnya, disediakan. ya, bisa diukur. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau enggak bisa juga di rumah ya pakai senti ya, kita betul. bisa diukur aja sendiri. Minta tolong sama Ya, tetangga lah gitu. karena ini panjangnya kan sudah jelas ya tadi 46 sampai 53 53 ya. Hmm. Dari tengkuk sampai tulang ekor yang paling bawah ini ya. Terus sekedar info juga, karena kebetulan saya pernah nyobain beberapa ukuran torso. Jadi misalnya teman-teman ada yang mempunyai torso terdekat ke S, misalnya 46 tuh batas rendahnya, ukuran teman-teman 47, saya saranin pilih S, jangan ke M gitu. Itu terjadi dengan saya gitu. Torso saya itu 47. Nah makanya saya pakainya yang S.
ternyata lebih pas dibanding yang M. Begitupun sebaliknya, bila torso teman-teman ada yang nyampe 52, dekat batasan tingginya kan yang M ini 53 cm yang maksimalnya. Misalnya teman-teman ada yang 52 cm, mending pilih yang ke L gitu. Jadi jarak 2 cm atas bawah, mending pilih ke seberangnya. Itu yang saya rasain, ya, Pak. betul. Gitu. Ya. Itu urusan torso. Nah, terus jadi sekali lagi saya ingatkan harus hati-hati karena ini nggak bisa di-adjust, nggak bisa dinaik turunkan ya. Tidak seperti Ether atau Atmos ya. Nggak seperti Ether, Atmos atau Kestrel atau yang lainnya ya. Bisa di-adjust gitu. Kalau ini nggak bisa fix, sudah fix Sudah saja. fix ya. Ya. Karena inilah jenisnya termasuk dalam ultralight ya. Jadi meredus beban ya. Mereduce beban. Ya. Jadi sistemnya dibuat sudah fix sekali gitu ya. Disimpelkan lah mungkin. gitu ya. Nah, yang saya tahu juga ini hip belt sakunya nggak ada ya, Pak ya? Ya, kalau untuk model yang terbaru sekarang ini tidak ada pocketnya di sini ya. Jadi hip belt pocketnya di sini nggak ada, dihilangkan. Tujuannya untuk mengurangi berat ya. Tujuannya juga ya mungkin salah satunya untuk mengurangi berat ya. Iya, betul. Nanti bisa direview untuk yang model yang sebelumnya gitu ya. Untuk beratnya sendiri memang ini jadi lebih ringan dibanding yang ini. Ya, ini beratnya kurang lebih kalau waktu dalam keadaan kosong ya, itu sekitar 550 sampai 600 ya, gram betul. beratnya gitu. Berat carrier-nya aja ya, dalam keadaan kosong gitu. Nah, untuk bahan sendiri, Pak, ini pakai apa ya? Bahannya masih nylon. Kain nylon ya? Nylon ya, semuanya nylon, dipakai nylon ya. Density-nya berapa ya? Kayaknya lebih dari 100 ini. 110. 110 ya. Density-nya 110 ya. Ya, karena ini memang untuk ultralight, jadi tidak banyak mereka menyediakan kompartemennya gitu ya. Jadi saku-sakunya sangat terbatas. Nah, biasanya kalau yang lain, yang jenis-jenis yang lain ya, seperti Atmos atau Kestrel, nah di bawah ini selalu disediakan untuk stripping bag ya. Jadi di sini ada stripping bagnya, dibagi dua ya. Dibagi dua. Di sini bagian bawahnya selalu disediakan kompartemen ya khusus gitu. Ada zippernya, jadi untuk memudahkan. Tapi karena ini ke ultralight, nah ini dihilangkan sama mereka gitu. Jadi tanpa rain cover pun nggak ada ya? Rain cover nggak ada. Oh ya, ini rain cover tidak disediakan. Ya, karena ini bahannya sudah benar-benar ini anti waterproof ya. Sudah waterproof ya. Nah, ini kompartemennya hanya di bagian depan ya seperti biasa. Ini untuk letak ya seperti gede ya, gede ya. Cukup besar di sini. Ini apa? Fleksibel. Ya, stretch sekali ya. Bisa untuk sandal, untuk yang anduk, misalnya ya. Raincoat misalnya ya. Yang basah-basah. Kolor basah juga bisa masuk. Ya, untuk yang kalau Anda tahan malu, kolor bekas. Ya kan kalau ngecamp tuh kan, Pak. Iya. Kita mau nyuci baju kan kalau di ketinggian baju kotor lah boleh dimasukkan di sini gitu. Celana dalam atau apalah itu yang bikin malu disimpan di luar biar tambah malu. Iya. Yang basah-basah yang lembab-lembab. Di sini karena di depannya ini tanpa frame sehingga di sini dikuatkan dengan webbing. Webbingnya pun kecil-kecil, webbingnya juga kecil ya. Tipis. Banyak kan webbing untuk penahannya gitu. Tapi kuat sih. Cukup kuat sekali ya. Meskipun tipis tapi jahitannya tuh gila. Ya. Kalau istilah jahitannya apa nih, Pak? Kayak gini. Ini kayak tanpa jahitan kan? Dicetak gitu atau? Ini webbing biasa aja. Sudah langsung jadi mereka pakai ya. Udah langsung pakai begini aja. Ini ukuran kecil banget ini. Kecil, ini paling 7 mili ini lebarnya gitu. Ya. Tapi ini cukup kuat sekali ya. Di sini disediakan untuk misalnya untuk apa namanya? Di sini untuk matras yang spong yang ringan-ringan ditaruh di sini gitu. Lemari es juga bisa masuk gitu. Nah, kalau teman-teman pengen ya sok gitu ya. Ya, di sini di samping kiri kanannya juga ada, coba dilihat ini untuk air ya. Oh iya benar. Untuk air minum. Nah, untuk air minum. Nah, kelebihannya tuh dia bisa enak ya. Ya, nggak kayak apa yang punya kita tuh yang 36 liter tuh. Apa namanya? Osprey Stratos. Osprey Stratos itu nggak enak. Dia kalau ngambil minuman susah. Jadi semuanya tuh harus dari atas. Nah, ini repot ya. Kalau ini bisa dari samping. Jadi kalaupun kita jalan, kita bisa langsung
tarik dari sini gitu. Ngambil dari. Jadi ngambilnya dari samping ya. Bisa diambil dari samping itu. Atau bisa juga taruh dari kita menaruhnya dari atas juga nggak masalah gitu ya. Betul. Di sini bisa nyimpan Ya, frame juga. frame Di sini banyak. botol. Botol gitu. Kemungkinan gitu. Ya. Nah inilah kelebihannya. Ya, Sebelah mungkin kiri kanan mirip-mirip. juga sama ya. Sebelah sini, cuman yang dari sini nggak ada dari samping ya. Ada. Oh Ini ada. juga ada. Ya ada juga sama ya. Sama. Ya di sini juga ada, bisa ambil ya. Jadi mempermudah kita untuk ngambil air gitu. Tujuannya biar nggak berantem aja sih, Pak. Ya, jadi kita kalau dalam misalnya dalam perjalanan kita nggak usah buka dulu turunkan ya. Itu kan bikin Airnya, berantem sama temen kan. Bener, Kesel ya. gitu. Kesel gitu. Jadi kan Jadi ini dari sini kan langsung cepat cet. ya betul. Konsepnya kayak kita punya 2 rumah gitu. Ya. Ini tuh ada 2 rumah tapi dalam satu bangunan gitu. Istri pertama di bangunan satu, kok jadi istri? Maksudnya botol di yang ke satu, yang satu lagi frame gitu. Maksudnya gitu. Jadi 2 rumah dalam satu bangunan gitu. Nah, saya mau menjelaskan di sini juga bagian atasnya ya. Ini top lidnya juga ada sak. Oh, double ya? Double. Nah, ini bisa dibuka. Bisa dicopot. Bisa dicopot ya. Kalau males. Nah, di sini kan biasa kan bisa untuk ada kompartemen, ada pocketnya juga ya, bisa diisi untuk misalnya raincoat atau barang-barang handphone disimpan di sini gitu ya. 2 ya. Top lid ini punya 2, ini bisa dilepas ya, bisa dilepas. Lumayan ini volumenya mungkin ada sekitar bisa 5 literan lah. ya 5 liter bisa masuk di sini. Nah, kemudian ini juga walaupun ini dilepas top lidnya, pocketnya, ini juga bisa dijadikan sebagai penutup. Nah, karena di sini sudah disediakan ada bakalnya ya. Jadi di sini bisa langsung dipakai, digunakan manfaatkan. Tuh. Bisa langsung. Di sini juga sama ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban juga. Ya, di sini juga bisa. Tuh. Langsung di sini ada bakalnya tuh langsung ya. Jadi nggak usah, nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi bisa langsung dilepas kalau nggak mau. Oke. Kita beranjak ke ini gantungan apa nih? Nah, gantungan. Nah, ini adalah gantungan untuk trekking pole ya, trekking pole. Terus ini langsung ke bawah, bisa diikatkan di bawah sini gitu. Ya, untuk trekking pole. Nah, di sini sebelah sini juga ada. Nah, ini untuk kampak ya, biasanya untuk di salju, di es. Nah, ini digantung di sini gitu ya. Kalau mau ke Nanti Korea misalnya ya, kalau mau ke Jepang. Ke Jepang yang punya gunungnya beres ya kan. Ada saljunya. Nah, itu perlu kampak ya, bisa digantung di sini gitu. Ya. Pakai trekking pole juga bisa sih sebenarnya. Trekking pole juga bisa. Ada 2 nggak sih? Di sini. Di sini nggak ada, cuman cuma bisa satu ya? digantungkan Nah, aja bisa. di sini diikat gitu. Kita menuju Terus ke belakangnya. Nah, di sini juga ada satu yang ketinggalan tadi, ada water bladder ya. Untuk air, selang ya. selangnya bisa keluarnya dari sini gitu. Ya, masuk ke di sini belakang. Kokoh banget nih. Oke. Oh, ini untuk apa? Oh, ini untuk trekking pole juga ya? Trekking pole ya. Ini trekking pole untuk kalau Yang seandainya di depan kita mau simpannya di depan. Iya, Di depan kita gitu ya. Jadi bisa digantungkan di sini gitu. Ya. Masuk di sini. Jadi ya sesuai dengan di sini ada gambarnya itu. Tuh. Ya. Trekking pole. Jadi tergantung dengan selera lah ya. Seleranya mau di depan atau trekking pole-nya mau disimpan di belakang. Kita gitu. bawa 2 juga kan? Ya, kiri kanan juga bisa gitu. Menuju ke Oke, dalam sekarang? Menuju ke dalam. Oh, yang di depan ini lumayan ada sekitar 5 liter juga, 7 literan ada ya? Oh, lebih ini 7 liter ada ya. Bisa yang di nyimpan celana kolor balik lagi ya. Maksudnya yang basah-basah, yang lembab-lembab ataupun yang bersifat harus cepat dikeluarkan kayak raincoat gitu. Raincoat. Di sini Ya. bisa. Ya, bentuk dalamnya Coba dilihat. ya di sini ada itu. Wah, Nah, masih banyak nih barangnya nih. tuh. Waduh. Ya, diobral ada. Ya. Ya banyak lah mungkin ya. Nah, Tuh. Nah, ini tempat water bladder di sini. Water bladder disimpannya di sini gitu.
Ya. Mantap. Nah di sini lubangnya untuk keluarkan selangnya di sini gitu. Ya. Ya, bisa digantung Ini buat ini penguncinya. tempat gantung water bladdernya di sini, gitu. Masukkan di sini. Ya. Oke. Mantap. Saya pikir Ini hanya bentuknya itu aja. ruksak ya. Ah, Bukan rusak tapi Ya, sebutannya itu ruksek. Gitu. Ruksek, Jadi yang ya. pakai tali gitu. pakai tali. Bukan di sleting gitu, pakai resleting. Nah, ini yang bikin waterproof tuh ini ya kayaknya. Iya. Dia agak berminyak nih, ada sedikit Dia glowing. coating pakai. Ada coatingnya ya? Iya, seperti coating pakai coatingnya nih ini. Makanya kalau untuk exhaust Osprey exhaust ini nggak perlu menggunakan rain covernya, memang nggak disediakan. Jadi sebenarnya nggak perlu karena ini sendiri sudah waterproof ya, Iya. luar dalam gitu, waterproof. Ada lapisan coatingnya gitu. Iya. Mantap. Jadi apa yang bisa disampaikan Mr. Philip setelah penggunaan exhaust ini? Ya, Perbedaannya jangan pakai ether yang kemarin. ether itu kalau saya pakai untuk jarak-jarak yang untuk pergi jarak yang jauh, saya akan pakai ether gitu. Untuk yang dekat-dekat mungkin camping 2-3 hari ya cocoknya ini nggak masalah gitu ya. Dan mungkin kalau yang banyak tanjakan-tanjakan saya lebih cenderungnya ini ya. karena bobotnya juga sendiri ya tadi yang saya sudah ulas Ringan ya. cukup ringan sekali karena ini adalah ultralight, jenis masuk ultralight gitu. Ya. Mantap. Kira-kira harganya kemarin dijatuh di berapa ya? Wah, saya Hampir 2 ya kalau nggak salah. duaan, nah sekitar 2-an kurang lah sekitar itu ya. Betul. Ya. Jadi worth it ya? Worth it lah ya? Worth it sekali ya. Dibeli Saya tadi sudah coba dari bawah, nggak ada masalah dengan baik dengan solder dengan hip juga pinggang, punggung juga back systemnya nyaman sekali, sangat nyaman ya. Comfort lah sekali ya. dalam Untuk hal ini. kekurangannya ada nggak Pak? Kekurangannya ya dirasakan ya karena ini ultralight, makanya mereka tidak menyediakan kompartemen yang Banyak. pocket yang tidak mereka rasakan nggak perlu, ya mereka hilangkan ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengurangi bobot dari tas itu sendiri ya, karir ini sendiri. Nah, gitu. Pak Philip sendiri nggak ada pocket gitu, keganggu nggak? Aman nggak? Saya nggak begitu Jarang masalah ya, karena saya juga punya pakai Jarang menggunakan juga jarang ya? menggunakannya gitu. Jadi ya. memang cocok lah ya. Cocok lah, ya. Karena ada beberapa juga yang pendaki atau yang suka traveling gitu. Ada yang memang suka disaku tas tuh banyak gitu. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kelebihan kekurangan itu tergantung perspektif orang. Perspektif ya, masing-masing gimana gitu. Tapi dari cara tadi saya menggunakan, ya udah coba tanjakan tadi itu dari bawah sampai ke atas ini 1000 sampai ketinggian 1600 tuh nanjak terus. Mending nggak ada. ini dibanding ether. Ini lebih enak ini. Dibanding Karena ether. ether memang enak sih enak ya, ether juga. Cuman beratnya aja gitu ya. Kenyamanannya sama Kenyamanan sama lah kurang lebih gitu. Ya. Apalagi kan kalau saya kan sudah berusia gitu. Nah, ini sangat ya cocok sekali lah kalau untuk bagi saya yang sudah berusia. Tapi tetap terdepan. Tetap terdepan. Jauh sama kita. Ngomong-ngomong sih sebenarnya intinya berarti teknologi itu sangat membantu sekali, apalagi terhadap satu kenyamanan, keselamatan, dan salah satu juga faktor usia juga. Iya. Gitu. Karena sudah faktor usia juga saya memilih sekarang ini memilah-milah lah. Yang mana yang berat-berat saya sudah mulai tinggalkan ya. Terus jadi, kecenderungan untuk orang-orang yang memang mungkin sudah advance juga, udah expert juga. Karena semakin pengetahuan banyak Pak Philip, jadi makin mengerti mana yang harus dibawa, mana yang tidak. Ya, intinya betul. itu sih. Iya sih. Itu yang paling susah sih Pak, sampai yang saya rasain. Kadang-kadang saya juga padahal banyak barang yang tidak penting tapi dibawa. Sering dibawa ya. Betul. Nah, kalau ya, Mr. Philip sudah sampai ke situ gitu. Jadi ya sangat cocok sekali sih bawa yang ini. Iya. Dan mampu belinya. Enggak. Itu intinya. Saya pikir ini harganya kan ya nggak terlalu mahal. Jangan ya. ngomongin harga kalau sama kita mah Pak lah. Iya. Ngapain lah harga lah. Bisa aja. Tolong kameramen satu lagi muter aja gitu, nggak apa-apa, nggak usah diem statis gitu. Leher saya sakit dari tadi. Oke, selanjutnya saya serahkan pada Mr. Ali. Alright. Ya. Kita yang beralih. untuk mereview yang Osprey exhaust yang
tipe generasi yang sebelumnya. Betul. Ini perbedaannya nih, udah Perbedaannya kelihatan kan? apa gitu ya. Kesatu dari segi warna, mungkin modelnya exhaust yang baru seperti ini. Model yang lama tuh yang seperti ini ya. Ada gradasi warna hitam, karena yang terbaru tidak ada warna hitam. Adanya warna orange sama warna hijau. Biru juga kemungkinan ada, tapi di Indonesia jarang. Jarang ya. Nah, perbedaannya dari garis dari sini, terus mungkin bahan ya. Bahan ini udah waterproof, kalau yang saya belum. Tapi dia nggak dikasih rain cover juga sama. Jadi saya dulu beli rain cover. Untuk berat perbedaannya sekitar 100 sampai 200 gram dengan yang ini, karena ya itu tadi perbedaannya, dia masih ada hip belt pocket. Nah, kiri kanan dia ada. Meskipun tidak besar ya lumayan lah. Kalau buat saya kan, saya suka, kalau Pak Philip kan jarang punya uang receh. Kalau saya tuh uang recehan. Karena bayar parkir motor tuh kan receh. Itu perbedaannya. Jadi setipis itu perbedaannya, tapi teman-teman pasti tahu mana yang berada dan tidak ya. Itu ke satu. Jadi buat lo yang punya hip pocket, itu tandanya ekonomi kelas CD lah gitu ya. Kalau yang udah nggak butuh ini, dia digital semua uangnya. Nggak bercanda, maaf. Jadi memang kebetulan kalau dulu kan belum ada si exhaust ini. Kalau dulu mungkin kalau ada si exhaust ini, saya pilih yang exhaust ini karena cenderungannya dia lebih ringan. Terus bahannya yang waterproof tadi, jadi lebih comfort aja nyamannya. Nggak usah bawa. Kalau saya kan mesti bawa rain cover kemana-mana. Kalau yang ini nambah beban, nambah berat juga. Sok-sokan UL lah gitu. Padahal ya memang UL beneran. Saking UL beneran, uang pun nggak ada, ringan gitu di. Oke ya, udahlah ngomongin juru ekonominya udah. Untuk saku depan, kompartemen depan, perbedaannya memang sangat terlihat. Jadi kalau yang ini dia lebih stretchy daripada yang ini, tapi dia lebih tipis. Kalau ini kan ada bahan ini kombinasi nylon sama itu mesh stretch. Yeah. Kalau ini mesh semua nih, jaring semua tuh. Tapi kelebihannya dia lebih memuai, apa ya? Lebih fleksibel. Iya. Memuai. Lebih stretch ya. Cuman nanti kekurangannya dia ngondoy, lama-lama dia ngondoy. Kalau ini enggak gitu. Itu perbedaan yang kesekian. Terus untuk logo juga karena sudah lama jadi hilang. Maaf ya. Kalau ini ya logo yang terbaru begini lambangnya. Kalau ini ada lingkaran. Ada lingkaran dan huruf Osprey-nya merah di sininya. Nah, terus top lead-nya yang itu sama, hampir mirip lah. Maksudnya mirip-mirip, cuman logo aja yang beda. Untuk dalemannya pun sama, cuman dia lebih gede volumenya. Volume ininya lebih gede. Hampir sama, cuman sekali lagi bahan yang berbeda. Terus perbedaan yang lainnya, dia tidak ada tracking pole buat pengait, tidak ada di sini. Jadi karena dulu belum ada musim tracking pole kali ya, makanya dia nggak nyiptain buat tracking pole. Yang ada cuman buat Ice X aja yang kampak gitu, yang buat ini saya biasanya dipakai saya untuk ini sih, untuk makanan gitu kalau terlalu banyak, atau frame atau pegangan hati biasanya simpen di sini. Kalau ada perempuan ngikut dengan saya, dia megangnya di sini, ya, lebih bisa diatur lah. Intinya jadi nggak ada tracking pole ya. Untuk tracking pole saya suka ngimprove sendiri, ngimprovisasinya dengan cara saya nggak bawa tracking pole, intinya itu ya. Makanya hari ini saya nggak bawa tracking pole, tapi bisa aja sih sebenarnya. Jadi ya itu atur-atur aja, bisa ke sini terus ditaliin ke sini gitu. Tapi ya nggak enak lah dilihat. Yang kedua perbedaannya water bladder dia dari samping, bukan dari tengah. Kalau yang tadi ini dari tengah. Dari tengah. Nah, itu Osprey terbaru kebanyakan di tengah sekarang. Ya, ini. Gitu. Terus ini frame. Nah, frame hampir mirip, cuman ini lebih tipis, lebih ramping. Ramping ya. Terus bahannya juga seperti kayak
hampir kayak bukan karbon sih, yang lebih tipis dari alloy kayak Alloy. alloy. Kalau ini bukan, ini kayak paralon, kayak fiber. Fiber ya. Nah, terus lebih gede, diameternya lebih gede. Terus dikunci, sistemnya dia sistem kunci. Kalau ini nggak ada kunci gitu. Nah untuk pintu samping, kok pintu sih, pocket samping mirip sama kiri kanan gitu. Jadi 2 rumah dalam satu bangunan, yang satu buat minuman, yang satu lagi Anda bisa nyimpen selingkuhan atau bisa nyimpen botol apa di sini juga bisa gitu. Jadi kelebihannya exhaust yang ini sama yang ini tuh, dia kalau ngambil minuman enak, gampang gitu. Tidak ribet mesti nurunin dulu tas gitu. Kita beralih ke trampolin, ke jaring back system. Perbedaannya sangat terlihat sekali. Kalau ini rapat sekali dan ketinggiannya beda. Ini rapat sekali nih, rapat. Kalau ini lubangnya gede-gede, otomatis udara yang keluar sirkulasinya lebih gede. Makanya dia pasti lebih dingin dibanding yang ini. Gitu. Analoginya begitu ya. Bukan sok-sokan keilmuan, enggak. Ini analogi saya. Bolongnya dia lebih gede, betul kan Pak Pil? Iya, betul. Ini bolongnya lebih kecil, otomatis udara yang keluar pasti ini lebih tersalurkan dibanding yang ini. Ini jaraknya juga ini Jaraknya lebih jauh, pun beda. Kalau saya sekitar mungkin 3 sentian. Kalau ini ada hampir 5 senti. Iya, Jarak 5 senti. jarak ke ininya. Untuk teknologinya masih sama, airspeed, karena masih dalam satu produk, satu jenis produk gitu, maksudnya Osprey tapi exhaust generasi nama produknya. Pocket itu yang berbeda, jadi kelebihan dan kekurangan kemungkinan sama. Itu cara pandang seseorang melihat kelebihan dan kekurangan itu bisa berbeda-beda. Cuman kalau persamaan dan perbedaannya, persamaannya ini adalah 2 produk yang sama, exhaust. Yang kedua masih kategori lightweight atau hampir mendekati ultralight. Kalau ini malah lebih dekat lagi ke ultralight, karena yang ini beratnya hampir 700 gram, beda 200 graman lah dengan yang ini. Makanya dia dihilangkan si hip pocketnya, yaitu ngefek banget gitu, jadi lebih ringan. Kalau buat saya nggak terlalu ngefek karena saya pasti tetap recehan yang di sini gitu. Kalau ini emang udah beda lah. Terus dari bahan, kalau ini masih kayak sama dengan strap bahannya. Kalau ini enggak, ini dia lebih ke kayak lebih foamnya lebih tipis justru, lebih tipis tapi dia lebih merangkul. Kalau ini lebih tebal. Iya. Lebih tebal, sampai hampir mirip dengan yang ini. Tapi bahannya sama. Dan meluknya juga sama, enak. Mungkin ya itu meredus beban. Iya. Karena kan ini tipis, mungkin jadi ya lebih ringan pastinya. Gitu. Terus ada pengikat juga di pinggang sama dengan yang itu. Ada juga chest strap sama bentukannya, ada priwit juga di sini, di situ juga ada priwit. Gitu. Kalau ada cewek lewat, saya kan. Nah itu juga tujuannya bukan darurat banget sih gitu Kak. Kalau kita lagi ngelewatin kota, ingin diperhatiin sama orang, tinggal tiup. Gitu. Kalau ini lebih tebal. Ya betul Kak. Ya. Lebih tebal, lebih mahal intinya gitu. Lebih, ya semuanya lebih lah gitu ya intinya. Karena Cuman generasi yang baru kan. betul, generasi yang baru. Nah terus perbedaannya sendiri, ini masih sama bentukannya, cuman yang ini lebih nyaman dibanding yang ini. Nah perbedaannya ada lagi di sini ada saku. Kalau yang itu nggak ada. Saku untuk apa itu? Ini untuk permen. Untuk kalau saya sih biasanya ini 100 ribuan Pak, saya simpen di sini. Oh 100 ribuan. Kalau saya 100 ribuan biar kelihatan gitu. Sombong ya. Sebenarnya handphone juga nggak masuk. Ini jujur untuk handphone aja nggak masuk, kemungkinan ini untuk permen. Untuk permen ya, coklat. Untuk permen, ya, coklat, makanan beng-beng. ya, makanan-makanan yang bisa diambil dengan cepat gitulah. Kalau saya sih karena makanan nggak kebeli, saya 100 ribuan yang disimpan di sini. Biar gampang bagi-baginya gitu. Jadi perbedaannya itu ya, guys. Nah, yang ini juga ada saku sama kiri kanan. Gitu. Cuman perbedaannya kalau ini water bladder nggak ada, nggak dipakai. Kalau saya pakai, orangnya sombong. Water bladdernya pun sama Osprey juga, bekas.
spray bekas. Itu ya. Jadi hampir keseluruhan sama, justru yang hilang itu pocket-pocket semua dihilangin sama dia. Iya. Karena untuk mengurangi Berat. Tapi yang justru yang uniknya dia tracking pole nambah. Kalau ini tracking pole yang di sini ada, saya juga ada, ini sini ada. Tapi yang di belakang nggak ada, yang punya saya tuh. Terus webbing sama tipis, ada webbing dikasih untuk memberikan penguncian lebih ketat lagi. Dan yang punya saya ini kebetulan 58 liter, tapi bentuknya mini, kayak lebih kecil dari itu. Coba lihat tuh, bener kan? Iya. Dia lebih panjang, ini lebih lebar. Lebar ya, bedanya Gitu. itu. Padahal aja. ini 58 liter, Ini 48. tapi dia lebih tinggi, lebih Ya, tipis 48. gitu. Jadi untuk kenyamanan pun kemungkinan pasti lebih nyaman yang ini dibanding yang ini, karena dia lebih merata ke sampai ke sini. Punggung, ya. Kalau ini lebih pendek gitu ya. Itu aja paling yang bisa di Kita review ya. infokan di review. Untuk bagian dalam kemungkinan sama Ya. persis. Persis. Bedanya dia belum waterproof aja sih, itu aja intinya. Jadi Anda mau pilih mana, kemungkinan pasti Anda milih ini karena yang ini sudah tidak diproduksi lagi. Dia discontinue tahun 2017. Yang ini diganti sama yang ini gitu. Jadi exhaust Osprey itu berevolusi ya Pak ya. Iya. Dia betul. tapi dipertahankan exhaustnya selalu ada gitu. Dari 2011 kalau nggak salah si exhaust itu ada. Nah sekarang kemungkinan tahun depan mungkin udah ultralight banget Iya. kemungkinan si exhaust. Karena ini sudah mulai salah satu ya sebagai peralihan lah. Betul, ya. betul. Dari Ini yang lightweight, ini udah hampir ultralight. ultralight ya. Walaupun ini masih ada frame lah. Disebut lightweight juga enggak, karena ringan banget sih. Ringan, cukup ringan sekali ya. Tapi untuk ultralight juga kurang ringan sedikit. Iya. Tapi memang udah cukup banget ya, Pak. Cukup banget ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran exhaust tuh dari generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, ini udah generasi ketiga. Sebenarnya lebih ke ringan sebenarnya. Exhaust kesimpulannya adalah ringan. Gitu. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang suka nanjak atau ngecamp atau hiking yang memakai konsep ultralight atau di bawahnya. Gitu. Karena dia nggak akan cocok misalnya exhaust 48, lu jangan mikir lu harus bawa 48 liter, nggak gitu. Karena setiap, kalau nggak salah Pak Philip ini dia sampai kuat nahan beban sampai 13 kilo. Ya. Di atas itu Berarti. pasti nggak diperkenankan lah. Ya, Mungkin kurang- jebol atau sobek. Nggak nyaman lah gitu. Nah, yang punya saya 12 kilo malah. Iya. Gitu. Jadi jangan terfokus sama 48 liter itu adalah volumenya. Bukan berarti 48 liter Anda masukin 48 liter air gitu, bukan. Iya. Itu hanya untuk volumenya aja. Tapi kalau untuk berat jenisnya sendiri, kita bawa kapasitas sampai berapa kilo, yaitu ini di sekitar 13, yang punya saya sekitar 12 ke bawah. Jadi 9 kilo ya itu udah Aman. maksimal lah gitu. Iya. Udah, yang mungkin yang ini 10 kiloan lah gitu. Itu dia paling. Nah untuk torso ini juga sama, torsonya mau dari generasi apapun dia udah fix. Iya. Yang punya saya ini ukuran S. Nih ukuran S gitu. Saya pakai ukuran M waktu itu agak sedikit longgar, makanya saya jual kembali exhaustnya. Jadi ya exhaust yang lama yang saya pertahankan dan belum kembali lagi. Tapi ternyata yang S memang lebih cocok untuk saya yang 47 cm torsonya. Karena ternyata kan 47 cm masuknya ke M Pak tadi. Iya. Tapi saya ngambilnya ke S. Jadi ternyata memang buat teman-teman yang punya torso 2 digit di bawah dan 2 digit di atas, mending ngambil ke bawah kalau nggak ngambil ke atas. Iya. Oke, sekian dulu basa-basi yang bincang-bincang yang boga-boga bermanfaat ya Pak ya. Iya, benar. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya bareng 4x4 bersama Mr. Philip dan saya Ali. Ada pesan Pak untuk para adventurer? Iya, cukup begitu aja. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya yang senang adventure ya. Sip. Sampai nggak bisa berkata-kata Nggak bisa lagi. berkata lagi. Ya ampun. Saking terpesonanya sama ini. Betul. Perdana. Oke, ini dia dua exhaust si ijo nan megah. Moga-moga teman-teman juga bisa share
pengalamannya memakai Osprey Exos biar lebih variatif, biar lebih memberikan info yang lebih berguna buat semuanya. Sekali lagi 4/4 mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.